Sebelum kita mulai kuliah, ada baiknya kita berdoa dulu ya menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, supaya apa yang kita pelajari pada sore hari ini ada manfaatnya. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, untuk materinya hari ini kita akan bicara mengenai chronic kidney injury ya, atau gangguan ginjal atau kerusakan ginjal kronis. Tadi materinya ini adalah lanjutan dari materi yang kelas tadi. Jadi nanti materinya yang kelas tadi nanti bisa kalian bisa kalian lihat di YouTube ya, di YouTube saya nanti tak share linknya ya. Jadi yang kelas tadi nggak dapat materi yang ini. Jadi saling share gitu ya. Jadi supaya bisa genep 3 pertemuan minggu ini. Jadi yang kemarin kan saya sempat 01 ya. Jadi biar tetap lanjut, jadi tak buat seperti itu. Oke, hari ini kita akan bicara mengenai gagal ginjal kronis. Kemarin tadi kita sedikit review dulu ya, kita refresh yang kemarin. Kalau kemarin itu akut berapa lama akut? Gagal ginjal akut itu terjadi berapa lama? 3 sampai 7 hari. Kalau kronis bertahun-tahun, mulai dari berapa lama? Nah, kalau kronis itu lebih dari 3 bulan. Bertahun-tahun. Nah, kalau kemarin sekilas kita kemarin kalau misalkan seseorang itu mengalami gagal ginjal akut, parameternya apa? Adanya penurunan GFR ya, penurunan GFR, atau kita bisa lihat dari CR-nya, clearance kreatininnya. Nah, kalau pada gagal ginjal akut, pada gagal ginjal kronis itu selain dari GFR, itu juga ada yang namanya albumin ya. Adanya albumin urea. Apa itu albumin urea? Dari kata albumin sama urea. Jadi adanya albumin di dalam urin. Nah, albumin urea itu tinggi. Ya. Jadi ada 2 hal ini yang digunakan sebagai parameter seseorang itu mengalami mengalami gagal ginjal kronis. Jadi nanti ada stagingnya. Kalau stagingnya kita menggunakan parameter yang dari KDIGO. Ya, KDIGO itu dia membagi ini menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama 1 A, B, C. Nah, yang atas ini adalah CLCR-nya GFR-nya. GFR, sedangkan yang atas ini adalah albumin. Jadi stagingnya itu seperti ini, Dek. Kalau kalian lihat, tapi tenang, nanti di belakang ada juga kok penjelasannya. Nah, yang awal kalau 1A ini, jadi dia masih belum. Jadi dia yang di sini tuh masih oke lah. Bila ada clearance ginjalnya. Nah, mulai dari sini itu ada yang sudah berbeda. Kalau sudah dia di 6C paribasane, dia itu sudah gagal ginjal yang terminal, gagal ginjal akhir. Ya. Oke, kita masuk aja. Lanjut. Nah, ini. Jadi kalau misalkan di Indonesia ada beberapa mazhab lah istilahnya untuk guideline. Nah, tetapi yang paling umum digunakan itu adalah mazhab dari KDIGO atau Kidney Disease Improving Global Outcomes. Jadi dia adalah suatu organisasi yang mengeluarkan guideline yang digunakan oleh dokter-dokter penyakit dalam, spesialis ginjal atau nefrolog ya, yang banyak digunakan. Jadi dia terkait dengan masalah-masalah ginjal. Nah, itu yang digunakan adalah KDIGO ini. Ya, KDIGO. Nah, masalah-masalah pada ginjal itu kan ada banyak. Nanti kalian bisa lihat di rekamannya di YouTube, itu ada masalah pada orang-orang yang mengalami masalah ginjal itu, selain masalah pada ginjalnya itu juga sering mengalami yang namanya anemia. Karena di dalam ginjal itu terdapat suatu sel yang menghasilkan suatu hormon namanya eritropoietin. Eritropoietin itu fungsinya adalah untuk mematangkan sel darah merah.
Itu sering mengalami anemia juga. Kemudian tekanan darahnya terlalu tinggi. Nah, itu juga komplikasi-komplikasi dari gagal ginjal itu ada macam-macam dan biasanya digunakan yang guideline digunakan adalah KDIGO ini. Jadi ini adalah persatuan nefrolog dunia lah sederhananya. Ya. Jadi yang KDIGO itu nggak mengurusi masalah akut kidney injury aja atau akut chronic kidney disease aja, tetapi juga masalah yang berkaitan dengan hal tersebut. Ya, jadi guideline-nya ada macam-macam di sini kalau kalian lihat. Jadi ada masalah guideline tentang hipertensi pada gagal ginjal, diabetes pada gagal ginjal, kemudian dislipidemi pada gagal ginjal dan lain sebagainya. Nah, kalau kalian mau download, mau baca, ini linknya ada di sini. Data kasih linknya. Ya, nanti kalian lihat sendiri, kalian baca sendiri. Ya, jadi ada link ada linknya, coba buka di situ di kadigo.org/guideline. Nah, itu ada macam-macam guideline-nya. Nanti bisa kalian baca sendiri. Nah, kita akan fokus pada gagal ginjal aja, gagal ginjal kronis. Oke, di sini. Nah, di sini adalah conceptual model of CKD, continuum of development, progression and complication of CKD and strategy to improve outcome. Jadi di sini adalah gambaran dari konsep dari model konsep seseorang itu mengalami gagal ginjal. Ya. Di sini misalkan orang yang normal itu sebaiknya memang bisa melakukan screening terhadap CKD-nya. Ya, screening terhadap CKD-nya. Nah, kalau misalkan dia ada komplikasi, ya itu bisa naik ke atas adanya komplikasi dan komplikasi itu bisa bisa menyebabkan kejadian-kejadian gagal ginjal ini. Ya, kemudian adanya orang yang mengalami peningkatan resiko, orang-orang yang beresiko itu biasanya orang-orang yang mengalami gagal ginjal ini orang-orang yang satu, orang diabetes, itu dia memiliki resiko sekitar 3 kali sampai 4 kali lipat mengalami gagal ginjal kronis. Kemudian orang dengan hipertensi yang tidak terkontrol itu juga merupakan salah satu faktor resiko seseorang mengalami gagal ginjal kronis. Kemudian orang dengan dislipidemi itu juga merupakan orang dengan resiko tinggi mengalami gagal ginjal kronis. Selain itu, ada orang dengan penyakit ini. Apa? Lupus. Ya, lupus adalah salah satu penyakit autoimun. Ya, salah satu penyakit autoimun yang paling banyak diderita oleh wanita. Terutama wanita-wanita seusia kalian, wanita-wanita usia produktif. Itu adalah penyakit autoimun dan komplikasi dari lupus ini salah satunya adalah masalah pada ginjal tersebut. Seperti itu. Ya. Nah, ini tak tunjukkan. Nah, nampak ya di situ ya. Nah, di sini adalah prognosis of CKD by GFR dan albuminuria. Jadi, untuk melihat seseorang itu mengalami gagal ginjal kronis, itu kita melihat yang namanya ini tadi. GFR dan albumin. Coba dilihat di sini. Nah, albumin di sini adalah GFR-nya. Semakin kecil GFR-nya, berarti kerusakan ginjalnya sudah semakin parah. Kemudian juga ada A1, A2, A3 itu adalah jumlah albumin yang terdapat di dalam urin. Ada yang masih ingat albumin itu termasuk golongan apa? Apakah protein, lipid? Golongan Oke, protein. Protein normalnya ada nggak di dalam urin? Ada nggak? Nggak ada. Loh, tapi kok bisa ada di dalam urin, Pak? Ya bisa. Kalian masih ingat nggak kemarin cendol? Cendol. Ya, kalau bikin cendol gimana? Adonannya setelah dibuat, tepung, dikasih gula, dikasih pewarna dan kemudian disaring kan? Nah, dengan adanya tadi saya bilang faktor orang-orang yang beresiko mengalami gagal ginjal kronis adalah orang dengan hipertensi. Nah, anggaplah tadi adonan cendol tadi atau adonan dawet tadi adalah darah kalian, ya kan, yang mengandung albumin. Kemudian begitu ditekan, cendolnya kan akan turun kan? Nah, sama, albumin itu juga seperti itu. Dengan adanya tekanan yang tinggi dalam darah, itu menyebabkan albumin tadi dia tembus masuk ke dalam urin. Yang seharusnya dia tadi balik lagi, tapi dengan adanya tekanan yang terlalu tinggi, dia akan tembus di saringannya. Sehingga dia akan ditemukan di dalam urin. Seperti itu. Kenapa Mbak? Kan udah bulanan dah.
Ada obat apa enggak? Udah, oke. Ya, seperti ini. Nah, kemudian bagaimana sih cara kita melihat atau mengukur GFR-nya? Kita nggak bisa mengukur GFR secara langsung, agak sulit kita mengukur GFR secara langsung. Ya, tetapi kita bisa mengukur melalui yang namanya ini, clearance kreatinin. Clearance kreatinin, masih ingat clearance kreatinin kemarin? Ya, clearance kreatinin adalah suatu produk yang dihasilkan dari metabolisme otot. Ya, metabolisme otot, dan dia seharusnya itu apa? Kreatinin tadi dia tidak mengalami proses reabsorpsi, tidak diserap kembali oleh tubuh, sehingga dia bisa digunakan untuk menilai fungsi ginjal. Nah, kita bisa melihat dengan menghitung clearance kreatinin ini untuk melihat yang di sebelah sini. Ya, biasanya di dalam hasil pemeriksaan laboratorium itu tidak ada clearance kreatinin, yang ada adalah serum kreatinin. Yang akan kita hitung dengan rumus seperti ini. Ya. 140 kurangi usia dikali berat badan dibagi dengan plasma konsentrasi plasma concentration dikali 0,8, ya. Kalau perempuan kali 0,85. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau misalkan dia berat badannya itu lebih, ya. Kalau misalkan dia berat badannya itu lebih dari 30% IBW, maka yang dipakai adalah berat badan IBW, ideal body weight-nya yang digunakan. Misalkan orang dengan berat badan dengan tinggi badan 165, berat badannya 70. Ini kan kalau dihitung dari ideal body weight-nya kan lebih dari 30% ya. Maka untuk menghitung clearance kreatininnya dari tinggi badan dan ini, dia harus dihitung adalah IBW-nya, ideal body weight-nya. Cara ngitungnya bagaimana? Kalau laki-laki itu 50 kg. Ya. Ditambah 0,9 ya, 0,9 per kilogram berat badan. Nah, maka kalau misalkan dia berat badannya adalah 165 ya, berarti dikali 165 dikurangi 150 sama dengan berapa? Hitungan sendiri. Ya, ini adalah berat badan yang digunakan untuk mengukur clearance kreatininnya ini. Tetapi kalau misalkan berat badannya kurang dari 30%, yang digunakan adalah actual body weight. Jadi kalau misalkan dia seharusnya berat badannya berapa ini? 50. Berarti 0,9 dikali berapa? 15 ya? Berapa ini? Coba dihitung. 0,9 kali 15, ada yang bawa kalkulator? Berapa? Berarti 50 plus 13, berarti 63,5. Ini kalau dia berat badannya seperti ini, harusnya dihitungnya pakai yang ini. Tetapi kalau misalkan ada seseorang dengan berat badan 165, tinggi badannya 165, kemudian berat badannya adalah 65 kg, maka yang dipakai adalah berapa? Cowok, ini cowok. Ini cowok. Ya, cowok, ini juga cowok. Maka yang dipakai yang mana? 65 ini yang dipakai untuk mengukur clearance kreatinin. Yang 65 ini adalah actual body weight. Actual body weight. Oke, paham sampai di sini? Oke, ya. Kita lanjutkan. Nah, kalian sudah belajar mengenai evidence based medicine belum? Evidence based medicine EBM? Belum ya? Oke, apa-apa. Nah, kalau kalian membaca guideline dari Kadigo tadi, ya, kalian akan disuguhkan dengan namanya guideline, bukan guideline ya, dengan saran-saran. Jadi kalian sudah nggak mencari lagi, ya.
sudah ada saran-saran, oh kalau seperti ini maka yang disarankan adalah seperti ini, kalau seperti ini yang disarankan adalah seperti ini. Nah, di sini ada yang guideline-nya. Di sini kalau nomenclature and description for rating guideline recommendation. Jadi di sini berupa rekomendasi-rekomendasi. Ya, sudah dalam bentuk rekomendasi. Oh, kalau misalkan orang dengan gagal ginjal, dengan diabetes, target gula darahnya adalah sekian. Itu kan sudah dalam bentuk rekomendasi ya. Nah, rekomendasi itu disusun berdasarkan penelitian-penelitian. Nah, dan penelitian-penelitian ini itu digunakan sebagai evidence. Kalau kalian membaca di Kadigo, ini nanti ada yang grade-nya 1 dan 2. Cuma 1 dan 2. Yang paling bagus adalah yang berapa? Yang 1. Kemudian yang bawah ini adalah quality of evidence-nya. Kualitas dari bukti ilmiahnya itu. Jadi ada A, B, C, D. Yang paling bagus adalah 1A. Itu sudah top marko top buktinya. Sudah nggak bisa terbantahkan lagi. Dan itu juga merupakan apa istilahnya, kesepakatan dari nefrolog-nefrolog seluruh dunia. Jadi semakin ke bawah, kalau misalkan guideline kalau misalkan ada rekomendasinya dari Kadigo itu berupa 2D, itu relatif lebih rendah daripada 2C dan seterusnya seperti itu. Ya, sebagai contoh, tenang, di sini ada contohnya. Oke. Nah, ketok ya. Oke, ketok. Nah, bagaimana sih mencegah nanti untuk tujuan dari gagal ginjal kronis orang pasien dengan goals dari treatment terapi CKD itu bukan untuk menyembuhkan ya, Dek ya. Saya refer lagi. Jadi tujuan dari terapi gagal ginjal kronis itu bukan untuk menyembuhkan ginjalnya. Kalau ginjalnya sudah rusak, so far belum ada teknologi yang bisa menyembuhkan atau membalikkan fungsi ginjal menjadi sempurna. Tetapi tujuan dari terapi CKD itu yang pertama adalah prevent complication. Mencegah yang namanya komplikasi. Mencegah komplikasi supaya tidak muncul komplikasi-komplikasi yang lebih parah yang akhirnya memperburuk kondisi pasien. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah prevent complication, kemudian slowing progression. Menghambat proses. Jadi menghambat apa namanya? Kalau misalkan dia tadi, kalau masih ingat ya di sini ya tadi ya. Oke. Kalau misalkan dia masalahnya itu dia termasuk golongan G3B, jangan sampai dia itu turun ke G4. Berarti kalau dia turun ke G4 itu kan akan mengalami kerusakan yang lebih fatal kan, seperti itu. Tujuannya adalah seperti itu. Ya, pertama adalah mencegah komplikasi, kemudian menghambat progresi, sama yang terakhir adalah ini, bentar. Sama yang terakhir adalah ini. Reduce need for RRT. Menurunkan kebutuhan akan RRT. RRT itu apa? Renal replacement therapy. Renal replacement therapy. Dialisis hemodialisis seperti itu. Kalian masih ingat nggak yang meme pertemuan mengenai gagal ginjal kronis? Nefrolognya pertama bilang apa? Loh, kok tiba-tiba pasiennya butuh dialisis? Ingat nggak kemarin? Ya, itu kan karena memang diharapkan ini adalah jalan terakhir. Jadi tujuan pasien CKD itu adalah seperti ini. Prevent complication, kemudian yang kedua adalah slowing progression, yang terakhir adalah
reduce need for RRT, menurunkan kebutuhan terhadap RRT, renal replacement therapy, terapi penggantian ginjal. Ini bukan arti kata yang ganti ginjal bener-bener diganti gitu ya. Jadi dia menggantikan fungsi dari ginjal. Seperti itu. Ini adalah goals-nya. Oke? Nah, berikutnya prevention of CKD progression kan termasuk ini ya. Ya. Bagaimana sih cara supaya progresivitas penyakitnya itu tidak berkembang lebih parah? Nah, ini adalah bentuknya. Yang pertama adalah individualized BP target and agent according to age, coexistent cardiovascular and other comorbidity, risk of progression, dan lain sebagainya. Kalau kalian lihat di belakangnya, itu kan adalah not graded kan? Not graded. Yang atas sendiri nomor 311. Not graded. Oke? Coba kita kembali lagi ke slide sebelumnya. Nggak ada kan? Berarti kalaupun misalkan kita mau merubah target dari tekanan darahnya itu, yang individual itu tidak direkomendasikan atau tidak ada bukti ilmiah yang mendukung hal tersebut. Seperti itu. Karena apa? Karena orang dengan tekanan darah tinggi, orang dengan gagal ginjal kronis itu biasanya tekanan darahnya sangat tinggi sekali. Bahkan ada kemarin beberapa kasus yang pernah saya dengar, itu ada pasien gagal ginjal kronis, itu dia sudah dapat 4 antihipertensi, karena tekanan darahnya nggak turun-turun. Dia sudah dapat A, B, C, D. A itu bisa berupa S inhibitor atau ARB, B-nya adalah beta blocker, C-nya adalah CCB, dan D-nya adalah diuretik. Dia sudah dapat 4 obat ini, tapi tekanan darahnya masih tinggi. Itu adalah komplikasi dari gagal ginjal. Seperti itu. Kemudian yang kedua, nanti baca sendiri. Nah, coba yang 314 ini. 314. We recommend that in the both diabetic and non-diabetic adult with CKD and urine albumin excretion kurang dari 30 mg per 24 jam or equivalent, whose office BP consistently lebih dari 140, maka dia bisa menggunakan obat untuk maintenance, untuk menjaga tekanan darah kurang dari 140. Coba lihat di situ. 1 B, grade-nya yang warna hijau itu loh, warna hijau. Ya, 1 B. Ya. Kenapa? Karena semakin tinggi tekanan darah seseorang, pasien, jika tidak dikontrol, maka dia akan merusak ginjal lebih cepat. Iya kan? Analoginya seperti tadi. Cendol tadi. Iya kan? Kalau cendolnya tadi di serok terus gitu, lama-lama lubangnya bisa makin besar apa enggak? Bisa kan? Bisa makin besar. Kalau lubangnya semakin besar, maka fungsinya makin berkurang. Seperti itu. Jadi kita menjaga supaya tekanannya tidak terlalu tinggi. Seperti itu. Kemudian 314. Kalau tekanan darahnya lebih dari 130, maka 120, 130 itu. Nah, kemudian untuk obatnya, untuk menghambat progresivitas dari CKD tersebut, apa sih yang bisa kita sarankan? Nah, ini jawabannya ada di 316 tadi. We suggest that ARB or ACE be used in diabetic adult with CKD and urine albumin excretion 30 sampai dengan 300 mg per 24 jam atau ekivalennya. Jadi, kita bisa menggunakan ini. Kita bisa menggunakan ACI atau ARB, bukan dua-duanya. Or, bukan N. Ya. Kita bisa menggunakan. Tetapi harus hati-hati. Kenapa? Karena kalau dia digunakan, ini ada syarat dan ketentuannya. Dia nggak boleh digunakan pada kondisi-kondisi yang seperti apa. Nanti di belakang ada. Jadi ARB itu kalau misalkan dia digunakan ACI atau ARB dia digunakan terus-menerus, dia bisa memperparah kondisi pasien. Gagal ginjalnya bisa parah.
Tetapi kalau enggak, ya ini menjadi pilihan yang paling bagus. Pakai ACE inhibitor atau pakai ARB seperti itu. Nah, ini. Ini, buktinya paling kuat ini menggunakan ACE inhibitor untuk pasien dengan albuminnya lebih dari 300 ini buktinya paling kuat. Dari mana Pak taunya? Ini adalah 1B. 1B dibandingkan dengan 2D, yang paling kuat adalah 1B ini. Jadi kalau ada pasien, kalian nanti ketemu pasien, hari apa ya? Hari Jumat sore, kalau misalkan kalian ada kuliah nggak Jumat sore? Ada, jam berapa? Hah? Oh sore ya. Nggak, maksudnya kalau kalian seperti ini, kalian bisa hadir. Besok hari Jumat itu saya ada nguji mahasiswa PKL. Topiknya tentang ini. Gagal ginjal ini. Seperti itu. Kalian semester berapa ini? 3. Nah, kalian lebih baik tak sarankan yang ikut-ikut seperti ini, seminar-seminar kakak tingkat kalian. Kalian nanti supaya biar bisa sidang PKL, kalian harus mengumpulkan 5 tanda tangan seperti itu ya. Jadi dikumpulkan dari sekarang aja, pengen lihat apa gitu kan bisa seperti itu. Ya. Nah, ini kalau kalian lihat yang bawah ini, ya, yang bawah. Jadi penggunaan ACE inhibitor atau ARB itu bisa untuk gagal ginjal. Untuk apa? Untuk menghambat ini tadi, menghambat progresivitas penyakit. Tetapi ini there's insufficient evidence to recommend combining an ACE inhibitor with ARB to prevent progression of CKD. Grade-nya apa coba? Not graded. Jadi tidak direkomendasikan mengkombinasi 2 obat tersebut. Karena apa? Resikonya lebih gede. Apa resikonya kira-kira? Hiperkalemia. Hiperkalemia atau apa? Kalemia. Kelebihan kadar kalium dalam darah. Kalium itu diperlukan untuk apa? Kalium untuk elektrisitas dari tubuh, kelistrikan dari tubuh, kelistrikan dari jantung. Kalau terjadi hiperkalemia, apa yang terjadi kira-kira? Pasien bisa sudden death, mati tiba-tiba, jeglek bener. Karena apa? Kelistrikan di dalam tubuhnya akan terganggu. Sehingga hasil EKG-nya itu juga akan terganggu. Oke? Kalau EKG-nya terganggu, bisa sudden death pasiennya. Seperti itu. Jadi, untuk menghambat progresivitas dari penyakit, ya, menghambat progresivitas dari CKD tadi, kita bisa menggunakan apa tadi namanya? ACE inhibitor atau ARB. Nah, kemudian CKD and risk of AKI. Jadi, yang namanya CKD, chronic kidney disease, bisa juga muncul AKI di dalamnya, atau acute kidney injury. Ya, seperti ini. We recommended that all people with CKD are considered to be an increased risk of AKI. Jadi, kalau misalkan ada kondisi akut di dalam kronis, ya, akut di dalam kronis, jadi misalkan terjadi perburukan secara tiba-tiba nih. Nah, itu disebut sebagai kondisi akut di dalam kondisi kronis. Contohnya, ada orang asma. Orang asma, ya itu kan asma kan penyakit kronis ya. Kemudian dia tiba-tiba sesak. Ngik, suaranya kayak orang nelen fluidan gitu. Nah, itu disebut juga kondisi akut dalam kronis. Seperti itu, akut in chronic condition seperti itu. Nah, kalau misalkan ada kondisi akut dalam kronis, maka kalian bisa mencari guideline-nya, pakai yang mana? Guideline yang ada ini, KDIGO AKI guideline tadi, bisa kalian baca. Seperti itu. Oke, next. Berikutnya, prevention of CKD progression, protein intake. Orang dengan gangguan fungsi ginjal
dia tidak boleh mengkonsumsi protein dalam jumlah yang besar. Ya, we suggest lowering protein intake, menurunkan intake atau asupan dari protein. Sebanyak berapa? Sebanyak maksim yang dianjurkan adalah 0,8 per kilogram berat badan per hari. Ya. Kalau untuk GFR yang kurang dari 30 mili per menit. 30 mili per menit per 1,73 meter square. Ya. Kemudian kalau misalkan orangnya lebih rendah lagi, itu juga lebih rendah seperti itu. Kemudian untuk mencegah progresivitas dari gagal ginjal, ya, orangnya kalau misalkan mengalami diabetes itu harus dikontrol gula darahnya. Bagaimana? We recommended the target of hemoglobin A1C-nya adalah kurang dari 7% to prevent or delay progression of microvascular complication of diabetes, including diabetic kidney disease. Jadi, kalau misalkan ada orang dengan gangguan fungsi ginjal, terutama gagal ginjal kronis ini, itu sudah nggak main pakai gula darah acak, gula darah puasa. Pakainya apa? HbA1c. Karena apa? Orang dengan kalau ngecek gula darah acak, gula darah puasa kadang sering curang. Iya kan? Ya, seorang yang ngecek poso dhisik. Ya kan? Curang kan? Nah, kalau ini nggak bisa dicurangi. Karena apa? Yang namanya HbA1c itu adalah glukosa atau glikemik atau gula yang terikat pada hemoglobin. Dan umur dari hemoglobin adalah 120 hari. Kalau misalkan dia lebih dari 7, berarti apa? Kita sebagai farmasi memaknai angka lebih dari 7 ini apa? Misalkan ada pasien, dia mengalami CKD, tetapi dia juga ada underlying disease-nya berupa diabetes. HbA1c-nya 8,5. Apa yang ada di pikiran kita pertama kali sebagai seorang apoteker atau sebagai seorang farmasi? Ingat, kita nggak boleh ngacak-ngacak lahan orang lain, kita ngacak-ngacak lahan kita sendiri. Oke, ada pasien datang, misalkan pasien dirawat inap, dengan HbA1c 8,5, dia juga mengalami gagal ginjal, apa yang ada di pikiran kita pertama kali? Sebagai seorang apoteker atau sebagai seorang farmasi. Ayo. Pasien tidak patuh. Iya kan? Kepatuhan pasien terhadap minum obatnya rendah. Iya kan? Kan kita bisa ngeceknya seperti itu. Berarti dia tidak patuh minum obat. Nah, itu jadi PR lagi. Oke, itu nanti kita singkirkan itu dulu. Nah, kalau pasien dengan gula darah atau HbA1c kurang dari 7, berarti dia bisa menunda delay or prevent progression penyakitnya. Akan lebih baik seperti itu. Ya. Tapi we recommended not treating to be HbA1c target kurang dari 7 in patient at risk of hypoglycemia. Kalau pasiennya gampang mengalami hipoglikemia, berarti kan gula darahnya kan nggak stabil kan? Gula darahnya nggak stabil, kita nggak bisa pakai kaku di angka 7. Kita bisa ya mungkin 7, berapa gitu, 7,5 atau 7 fase berapa lah. Ya, kita bisa seperti itu. Kemudian salt intake. Orang dengan gangguan fungsi ginjal itu tidak boleh mengkonsumsi garam dalam jumlah yang banyak. Nggak boleh makan makanan terlalu asin. Kenapa? Kalian masih ingat nggak? Garam itu bersifat apa? Garam itu bersifat apa ini? Higroskopis itu apa? Apa? Mudah menguap. Oh, tak balik neng kimia organik loh kau.
Apa? Apa? Menyerap air. Jadi dia akan menyerap air. Jadi dia akan menahan air untuk nggak keluar. Ya. Jadi kalau orang dengan gangguan fungsi ginjal banyak makan asin-asin atau banyak mengkonsumsi natrium, maka yang terjadi adalah air itu akan ditahan, nggak akan dikeluarkan. Sehingga kalau air itu tidak dikeluarkan dari dalam tubuh, apa yang terjadi kira-kira? Penumpukan cairan, volume overload. Terlalu banyak cairan di dalam tubuh. Kalau terlalu banyak cairan di dalam tubuh, bikin edema. Bener kan? Bengkak. Apalagi tekanan darah otomatis akan naik. Seperti itu. Berapa sih asupan garam per hari yang disarankan? 5 gram. 5 gram. Itu dari semua makanan apapun yang kita makan, yang masuk ke dalam mulut kita. 5 gram. Coba, 1 sendok makan garam berapa gram? 1 sendok makan garam itu, 1 sendok makan itu berapa gram? 1 sendok makan, ya, 1 SDM, 1 sendok makan garam, 1 sendok makan itu mengandung 10 gram garam. Itu semua apapun yang kita masukkan melalui mulut kita. Jadi bukan garam dapur kok. Semua yang mengandung NaCl atau ya semua yang mengandung Na itu tidak boleh lebih dari 5 gram. Yang mengandung MSG, mengandung micin-micinan. Nah, ya kui, itu resiko. Itu tidak boleh lebih dari 5 gram. Belum sempole. Udorong ciloke. Iya, jidor. Nah, itu. Ya, itu nggak boleh lebih dari 5 gram. Karena kalau dia lebih dari 5 gram akan memperparah kondisi gagal ginjalnya. Dan itu sangat sulit sekali. Ya, makan kukusan bagus, ya. Makan kukus, makan sayur boleh, Pak? Boleh, silakan. Tetapi harus hati-hati sama kalium. Makan buah boleh nggak? Boleh. Ya, boleh makan. Tetapi kalau makan buah-buahan yang tinggi akan kalium, itu juga harus hati-hati. Ini tadi resiko hiperkalimianya. Ya, kalau makan lebih baik tawar. Gagal ginjal nggak boleh banyak-banyak minum air putih. Serius, makanya kalian pilih jaga sekarang apa nanti? Sekarang. Tapi kalau makan makanan itu nggak boleh terlalu manis, nggak boleh terlalu asin. Ya, kenapa? Kenapa dia nggak boleh minum air putih terlalu banyak? Edema. Yang paling bagus adalah seperti ini kalkulasinya ya. Berapa banyak air yang kita keluarkan, misalkan pada pasien gagal ginjal tadi, berarti itulah air yang boleh diminum. Walaupun cuaca panas kayak apapun, kalau pipismu cuma segitu, ya udah segitu yang kamu minum. Kalau dia minumnya lebih banyak, sesek dia nanti. Edema paru-paru. Ya kan? Apalagi dia suka makan asin-asinan. Logikanya kan nyambung ya. Logikanya saling bersambungan, ya kan seperti itu. Nggak boleh banyak-banyak. Jadi dia cuma ya sekitar 5 gram semua jenis sodium chloride. Seperti itu. Ya. Dan airnya pun juga sebaiknya dibatasi. Ini yang ngomong bukan saya loh ya. Yang ngomong adalah Kadigo tadi. Ini guideline-nya. Ya. Seperti itu. Oke. Kemudian hiperurisemia. Nggak ada urusan hiperurisemia. Ya. There's insufficient evidence to support and or refute the use agent to lower uric acid. Nah, berikutnya
lifestyle, gaya hidup ya. We recommended the people with CKD to encourage to undertake physical activity compatible with cardiovascular health and tolerance, aiming at least 30 menit 5 kali per minggu. Jadi olahraganya yang bersifat kardio, bukan angkat barbel, bukan, tapi kardio. Ya, seberapa? 30 menit 5 kali sehari ya, jalan-jalan dari sini ke depan, balik ke SC, balik lagi ke depan, udah cukup 30 menit. Ya. Kemudian next, lifestyle-nya adalah kalau orangnya kegemukan, ya dieto. Ini loh. Achieve a healthy weight. Tuh. Ya. Sama yang terakhir adalah stop smoking. Smoking apa? Ya smoking apa aja. Vape gimana Pak? Kalau vape masih kurang evidence-nya. Tapi kalau rokok, iya. Karena vape kan masih baru-baru ini aja ya vape ya. Paling sekitar tahun 2020-an awal kan. Mulai booming-boomingnya vape. Karena masih, sehingga belum banyak penelitiannya. Kemudian, berikutnya adalah additional dietary advice. We recommended that individual with CKD receive expert dietary advice and information context of an education program tailored to severity of CKD and need of intervene on salt, phosphate, potassium, and protein intake. Jadi sebaiknya memang dia makanannya harus diatur, nggak boleh sembarangan, karena proteinnya harus dibatasi, kemudian natriumnya atau sodiumnya juga harus sedikit. Maka ada baiknya kita konsultasi dengan dokter spesialis gizi atau ke ahli media gizi, bisa seperti itu. Ya, karena protein ini kan juga harus dibatasi kan, nggak boleh banyak-banyak. Gula juga iya, nggak boleh terlalu banyak. Garam juga iya. Ya, seperti itu. Oke, next. Complication associated with loss of kidney function. Jadi, ada beberapa komplikasi yang mungkin terjadi dari gagal ginjal. Yang pertama adalah apa? Identification anemia. Tadi masih ingat hormon apa yang dikeluarkan oleh ginjal yang berperan terhadap pematangan sel darah merah? Eritropoetin. Eritropoetin itu juga harus istilahnya, kalau misalkan dia tidak mendapatkan jumlah yang cukup, maka sel darah merahnya itu juga akan tidak maksimal seperti itu. Sehingga pada beberapa kasus itu juga bisa mendapatkan terapi suportifnya untuk mencegah kejadian anemia. Berupa apa? Terapi anemianya. Anemia pada CKD itu akibat kekurangan apa? Tadi. Akibat hormon apa yang berkurang? Sehingga terapinya apa? Masalahnya apa tadi? Pada CKD, anemianya terjadi karena kekurangan eritropoetin. Sehingga solusinya apa? Ya dikasih eritropoetin. Kok mulek? Iya kan? Nah, itulah tujuan istilahnya kalian belajar itu didampingi dengan seorang guru itu ya seperti itu. Ya kan? Kalau ada yang kurang-kurang kalian diarahkan. Ya kan? Wih, salah, kebablasan pikiranmu aja terlalu jauh, balik-balik. Ya kan? Kan seperti itu. Kalian mikir kemana-mana, jawabannya ada di depan mata. Ya kan? Seperti itu. Nah, ini. Jadi, diagnosis anemia in adult and children lebih dari 15 tahun dengan CKD adalah ketika HB-nya kurang dari 13 untuk laki-laki. Jangan kaget kalau nanti misalkan kalian ketemu pasien CKD mengalami anemia, HB-nya kurang dari 10. Rasa kaget. Pernah saya dulu ketemu pasien CKD, HB-nya cuma 9, cowok. Sehingga terapinya apa? Masukin sel darah transfusi dulu. Transfusi, baru kemudian masuk EPO. Dan masih banyak yang lainnya, terapinya. Nanti kalian baca sendiri di guideline KDIGO. Ini adalah salah satu dari komplikasi yang mungkin terjadi. Oke, hapus ya ini ya.
Oke. Nah, tadi komplikasi CKD. Tadi yang pertama apa? Anemia. Kemudian apalagi komplikasinya berikutnya? Oke, next. Ada yang namanya CKD-MBD. MBD. Apa itu CKD-MBD? Chronic Kidney Disease Mineral Bone Disorder. Loh, kok bisa? Ya iya. Karena pada orang yang mengalami CKD itu terjadi peningkatan hormon yang namanya paratiroid. Nah, hormon paratiroid itu juga akan berkaitan dengan namanya fosfat. Nah, semakin banyaknya fosfat, maka dia akan mengikat kalsium di dalam darah. Jadi fosfat sama kalsium itu bestie. Ya, bestie. Kalau ada fosfat mesti ada kalsium. Sehingga apa yang terjadi kalau fosfat di dalam darah kurang? Misalkan duit di dalam dompet kalian habis. Apa yang kalian lakukan berikutnya? Apa? Ngambil di ATM, ya kan? Nah, kalau kadar kalsium di dalam darah itu jumlahnya kurang, maka apa yang dia berikutnya? Dia akan mengambil pada simpanan kalsium. Simpanan kalsiumnya ada di mana simpanan kalsium? Tulang. Kalau diambil terus, kira-kira keropos nggak tulangnya? Keropos. Nah, itulah yang akan terjadi. Salah satu komplikasi dari CKD-MBD atau osteoporosis seperti itu salah satunya. Nah, berikutnya, we recommended the serum level of calcium phosphate PTH and alkaline phosphatase at least once in adult jika misalkan GFR-nya kurang dari 45. Ya. Kemudian bone density-nya nggak perlu dilakukan secara rutin. Ya. Nah, sehingga kita bisa kalau misalkan kadar fosfatnya terlalu tinggi, ya si fosfat tadi terlalu tinggi, kita bisa menggunakan namanya fosfat binder. Apa itu namanya? Fosfat binder, pengikat fosfat. Supaya apa? Supaya kalsiumnya tidak diikat sama fosfat. Fosfatnya tadi akan diberi ikatan dengan fosfat binder ini. Ini ya, fosfat. Ini kan harusnya berikatan sama Ca kan? Ya kan? Ini berikatan. Nah, tetapi dengan adanya fosfat binder, ya, fosfat ini dia akan mengikat sama fosfat binder ini tadi. Sehingga Ca-nya ini tadi dia akan lepas, akan bebas. Oke? Sampai di sini paham? Nah, seperti itu. Nah, kemudian berikutnya adalah seperti ini yang direkomendasikan oleh Kadigo. Apa? Suplementasi vitamin D. Nah, apa sih fungsi vitamin D di dalam kasus ini? Apa, ayo? Kalau kemarin vitamin D pada COVID fungsinya buat apa? Meningkatkan sistem imun ya. Tapi kalau pada kasus ini CKD-MBD fungsinya buat apa? Yang namanya kalsium itu kan termasuk zat yang susah untuk diabsorpsi. Tetapi dengan adanya kadar vitamin D yang cukup, maka itu akan memudahkan proses absorpsi. Kalsiumnya mudah diabsorpsi, mudah diserap oleh tubuh, seperti itu. Pernah nggak kalian ngelihat CDR, sediaan namanya CDR, kalsium D-redoxon. Komposisinya apa? Selain vitamin C. Namanya ada CDR, ada redoxon. Kalau CDR itu kepanjangannya apa? Tahu nggak CDR?
kalsium D redoxon. Itu masih ada vitamin D-nya. Tujuannya buat apa? Supaya kalsiumnya mudah diserap oleh tubuh seperti ini. Tetapi pada kasus seperti ini, ya, we suggest not routinely prescribe vitamin D supplement or vitamin D analogs. Ya, tidak boleh tidak boleh secara rutin digunakan. Tidak boleh digunakan secara rutin. Ya. Secara untuk mencegah ini tadi CKD-MBD. Nggak boleh digunakan secara rutin. Nah, berikutnya mungkin pernah kita berpikir tadi sekilas bahwa masalahnya seperti osteoporosis atau masalah pada tulang. Dikasih aja obat osteoporosis. Bisa nggak? Dikasih obat osteoporosis. Bisa nggak kira-kira? Karena itu masalahnya ada di tulang ya. CKD-MBD itu kan masalahnya ada di tulang. Bisa nggak kita kasihkan obat yang namanya ibendronat? Obat ibendronat itu dia digunakan untuk mengatasi osteoporosis. Bisa nggak kira-kira? Jawabannya tidak bisa. We suggest. Jawabannya di 336. Ya. We suggest not prescribe biphosphonate treatment in people with GFR kurang dari 30. Ya. Tidak direkomendasikan. Nah, biphosphonate ini adalah salah satu treatment untuk mengatasi osteoporosis. Karena apa? Karena mekanisme yang terjadi itu berbeda. Jadi nggak boleh ya dikasihkan pada pasien CKD-MBD ini, nggak dikasihkan dikasihkan obat osteoporosis, nggak bisa. Tidak direkomendasikan. Karena memang patofisiologinya berbeda. Oke, berikutnya. Pasien dengan CKD-MBD itu ya, salah satu komplikasi yang akan terjadi adalah yang namanya asidosis. Apa asidosis? Asidosis dari kata asid, artinya apa asid? Asam. Dosis adalah kondisi. Kondisi di mana pH tubuh menjadi asam. pH tubuh kurang dari 7. Tapi jangan dianggap pH tubuh langsung ke 1 gitu, enggak ya. Kalau pH tubuh langsung ke 1 langsung N. Ya. Ya, ini pH tubuhnya menjadi turun. Jadi kondisi tubuhnya menjadi relatif lebih asam. Nah, sehingga kalau misalkan pasien mengalami komplikasi mengalami asidosis, maka kita bisa apa yang bisa kita lakukan? Yang kita lakukan menambah pH, dibasahkan darahnya dengan apa? Bisa pakai bikarbonat nih loh. With oral bicarbonate supplementation. Jadi asam dibasahkan. Karena apa? Masalahnya kan terlalu asam. Ya sederhananya kalau sudah terlalu asam ya dibasahkan. Kalau lambung kalian terlalu asam, apa yang kita lakukan? Dibasahkan. Pakai apa? Aluminium hidroksida, magnesium hidroksida. Tapi kalau pada kasus ini nggak boleh pakai aluminium hidroksida. Kenapa? Karena orang dengan gangguan CKD ini, kalau dia mengkonsumsi aluminium hidroksida, bisa memperparah kondisi CKD-MBD-nya tadi. Ya, bagaimana Pak mekanismenya? Nanti tontonan video berikutnya. Yang kelas tadi. Sudah ada tadi penjelasannya. Ya, nggak boleh dia mengkonsumsi aluminium hidroksida untuk menetralkan asam lambungnya. Nggak bisa. Yang paling aman adalah pakai sodium bikarbonat itu tadi, bisa pakai natrium bikarbonat. Itu paling aman. Oke, next. Nah, ini berikutnya medication management and patient safety in CKD. Jadi, kalau misalkan
Nah, sekali lagi, sorry. Komplikasi berikutnya, ya sekilas saja. Komplikasi dari CKD berikutnya itu adalah kardiovaskular. Nah, yang terakhir adalah sidosis water and electrolyte imbalance. Nah, jadi pada beberapa kasus komplikasi dari CKD itu yang pertama bisa menjadi kardiovaskular, mempengaruhi pembuluh jantung dan pembuluh darah, sehingga tekanan darahnya bisa jadi naik sekali. Jadi jangan kaget kalau ada pasien CKD tekanan darahnya 160, 170, 200 juga mungkin ya. Dan juga yang terakhir komplikasi dari CKD, kalau misalkan dia mengalami masalah kardiovaskular seperti ini, kira-kira treatmentnya bisa pakai apa? Tadi masih ingat, kalau misalkan komplikasi CKD tadi, bisa pakai ACI atau ARB. Nah, kemudian berikutnya, kalau pasiennya mengalami water and electrolyte imbalance, ketidakseimbangan elektrolit sama terjadinya volume overload, penumpukan cairan, treatmentnya bisa pakai apa? Bisa pakai apa? Bisa pakai yang namanya diuretik. Karena terjadi penumpukan cairan. Kalau natriumnya berlebihan, kaliumnya berlebihan, maka yang bisa digunakan adalah diuretik. Untuk dibuang natrium kelebihannya tadi, sama airnya dibuang semua. Ya, supaya tidak memberatkan, karena kelebihan air itu juga akan berpengaruh terhadap kardiovaskular ini. Iya kan? Nah, kemudian berikutnya, tadi kan pasien mengalami gagal ginjal kronis ya. Apakah dia boleh sembarangan mengkonsumsi obat? Jawabannya tidak boleh. Harus ada penyesuaian atau adjustment. Nah, seperti ini. Medication management and patient safety in CKD. Nah, yang pertama adalah we recommended that prescriber should take GFR into account when drug dosing. Maksudnya apa? Jadi, dalam melakukan perhitungan dosis, ada baiknya kalian memperhatikan atau melibatkan yang namanya perhitungan GFR tadi atau clearance kreatinin. Ya, nggak serta-merta menggunakan dosis yang umum. Karena apa? Ginjalnya sudah bermasalah. Obat itu akan menumpuk di dalam tubuh karena alat pembuangannya kan nggak berfungsi kan? Nah, ada yang di sini menginstal Medscape di dalam HP-nya? Ada? Coba dibuka Medscape-nya. Cari salah satu obat aja. Misalkan kita cari apa ya obatnya ya? Ciprofloxacin coba Mbak. Cari ciprofloxacin. Ketemu? Coba lihat di bagian dosing. Lihat di bagian bawahnya. Di bagian renal failure atau kerusakan fungsi ginjal. Ada dosisnya apa enggak? Ada ya? Gimana kalau ciprofloxacin pada pasien dengan gangguan fungsi ginjal coba dibacakan, Mbak. Oke, coba dibacakan. Coba pelan. CLC Cipro, CLCR-nya CR 30 sampai 50. Berapa, Pak? 300? 250 sampai 500 miligram PO. Oke, berikutnya. Oke, yang berikutnya clearance kreatinin yang berikutnya. 5 sampai 29 dosisnya ini berapa?
per 18 jam. Nah, yang bawahnya lagi ada? Udah nggak ada kan, paling kecil kan 5 kan? Ya. Oke, kalau di sini bisa dilihat nggak? Berarti kalau misalkan dia clearance kreatinnya antara 30 sampai dengan 50, ini bisa, bukan PO ya, ini mestinya itu per hari ini ya. Oh, 18 ini per 12 jam ya. Lihat? Ya kan? Karena apa? Semakin kecil clearance kreatininnya, maka obat itu tidak akan bisa dibuang dari dalam tubuh, sehingga harus ada penyesuaian. Iya kan? Harus ada penyesuaian. Ini tugasnya siapa? Tugasnya farmasi. Dokter kadang nggak ngeh seperti ini. Perawat apa meneh? Kalau sudah mantengin ada pasien CKD, nging gitu, alarmnya kudu bunyi aja. Ya kan? Jadi kita harus memperhitungkan ini dalam menilai penyesuaian dosis pada pasien. Ya kalau misalkan ada pasien seperti ini ya kita nulis ke dokternya, dok, ini dosisnya terlalu berlebihan loh, pasien stage seperti ini itu harus ada reasonnya. Terus bisa seperti itu. Oke. Kemudian berikutnya 43, we recommended temporary discontinuation of potentially nephrotoxic and renal excreted drug. Kalau GFR-nya kurang dari 60. Ya. Kalau ada obat-obat yang bersifat nephrotoxic atau obat tersebut diekskresikan melalui ginjal, ya. Itu sebaiknya kalau kurang dari 60 di stop. Iya kan? Kemudian ada lagi nggak? Ada. Kalau untuk obat-obat, we recommended that adults with CKD seek medical or pharmacist advice before using OTC, over the counter medicine. Tugas farmasi kan? Dokter ngerti nggak kayak gini? Ya mungkin beberapa yang ngerti, tapi sebagian nggak banyak yang nggak ngerti. Oke? Jadi kalau ada pasien CKD, itu disarankan nanya ke farmasinya. Ya, farmasinya harus tahu, harus mau buka buku. Kalau enggak, misalkan farmasinya lulusan Universitas Macung, tak keplai kalau ketemu. Ya, farmasi lulusan Macung, ditanyain pasien gagal ginjal kronis, nggak mau jawab, ngomong sama aku, tak keplai. Ya, farmasinya seperti itu. Jadi bahkan OTC pun dia juga harus disesuaikan dosisnya. Coba yang tadi masih yang sudah menginstal Medscape, coba deh lihat di misalkan pseudoephedrine. Pseudoephedrine tahu obat apa? Obat pilek. Coba lihat dosisnya, ada perubahan apa enggak? Iya kan? Lihatnya di mana ya? Medscape paling gampang. Ya kan seperti itu. Bahkan untuk obat-obat OTC pun juga nggak boleh sembarangan. Apalagi obat herbal. Ya, dari KDIGO tidak disarankan. Ya. We recommended not using herbal remedy in people with CKD. Tidak disarankan menggunakan obat-obat herbal. Karena apa? Kalau orang-orang yang berpikirannya sempit, mungkin berpikirannya ini istilahnya konspirasi global untuk menjaga supaya dia mau beli obat sintesis. Enggak. Alasannya apa? Karena obat herbal yang digunakan, kita belum tahu evidence-nya. Bukti ilmiahnya apakah dia bermanfaat atau enggak, kita belum tahu. Karena apa? Penelitian yang mendukung penggunaan obat herbal masih sangat rendah. Iya kan? Bukan seperti itu. Ya, jangan mentang-mentang sedikit-dikit konspirasi global. Dikit-dikit konspirasi Wahyudi. Ya, enggak gitu juga. Ya, berikutnya. Ya, tadi salah satu obat yang bisa digunakan adalah seperti ini. We recommend that metformin continue in patient with GFR lebih dari 45 mili. Jadi, salah satu penyebab dari gangguan atau gagal ginjal kronis adalah diabetes. Nah, orang-orang yang mengalami diabetes itu kan first line-nya adalah metformin ya. Nah, metformin itu masih bisa digunakan dengan syarat apa? GFR-nya lebih dari 45
Ngitung nggak? Ngitung. Harus ngitung clearance kreatininnya itu. Tetapi kalau pasien GFR-nya kurang dari 30, maka metformin sebaiknya dihentikan. Nggak boleh dipakai lagi. Karena apa? Karena kalau metformin digunakan pada pasien dengan GFR kurang dari 30, itu bisa menyebabkan yang namanya asidosis. Asidosis metabolik. Kalau asidosis tidak ditangani dengan baik, bisa mengancam nyawa enggak? Bisa. Seperti itu. Oke, next. Nah, manajemen diabetes in chronic kidney disease. Ya. Pertama, first line-nya adalah pakai SGLT2, kemudian bisa pakai metformin. Ya, pilihannya ada dua itu tadi. Kemudian ada lifestyle-nya dirubah dengan makan makanan yang sehat. Ya, kemudian physical activity, kemudian smoking dihentikan. Ya, penurunan berat badan kalau misalkan dia terlalu gemuk. Ya. First line-nya pakai apa? Bisa pakai SGLT2 inhibitor atau menggunakan metformin. Ya, tenang, nanti tak kirimkan ininya, materi apa kadikonya, atau download sendirilah, ya mandiri. Download kan sudah ada kan websitenya, ya seperti itu. Kemudian bisa pakai kalau dia punya ada tekanan darah tinggi, bisa menggunakan ada tekanan darahnya, bisa pakai ARB atau ECI. Ya itu pilihan pertamanya. Seperti itu dan seterusnya ke bawah. Oke, manajemennya bagaimana sih? Kalau orang dengan apa namanya dengan diabetes itu, nah diabetes itu mesti nyenggol yang namanya hipertensi. Nah, for patient with diabetes, albuminuria dan normal blood pressure, treatment with ACE inhibitor or ARB may be considered. Bisa dipertimbangkan. Jadi walaupun misalkan dia mengalami kalaupun misalkan dia mengalami gagal ginjal, tetapi tidak ada perubahan tekanan darah. Jangan ngaco kalau ditanyain. Misalkan dia CKD ya. Tapi tekanan darahnya normal. Kamu bilang, ini nggak boleh. Karena dia tidak ada indikasi. Itu salah kamu malahan. Nah, ini. Dia penggunaan ACE inhibitor atau ARB, dia bukan untuk tekanan darahnya. Tetapi adalah untuk apa? Menghambat progresivitas dari penyakitnya itu. Menghambat progresivitas dari CKD-nya tadi. Itu ya. Kemudian, monitor for change in blood pressure, serum creatinine, and serum potassium within 2 until 4 weeks of initiation. Or increase the dose of ACE inhibitor or ARB. Jadi, tetap perlu dimonitor tekanan darahnya. Selama berapa? 2 sampai dengan 4 minggu setelah inisiasi, setelah mulai menggunakan. Ya, berikutnya tadi efek dari penggunaan ACE inhibitor atau ARB salah satunya yang paling berbahaya apa tadi? Hiperkalemia. Nah, hiperkalemia associated with the use of ACE inhibitor or ARB can often be managed. Bisa diatur. Kalau dia mengalami hipokalemia, jangan langsung di stop. Kita harus bisa menelusur kira-kira kaliumnya tinggi dari mana. Jangan-jangan pasien habis makan makanan yang tinggi kalium, misalkan minum degan. Iya kan? Ya pasiennya kadang ya lucu juga. Habis itu atau makan buah-buahan yang tinggi kalium, contohnya apa? Pisang. Ya, semangka. Itu tinggi kalium semua itu. Nah, kita harus bisa ngecek nih dirunut dari mana nih masalahnya. Nah, kalau misalkan ternyata bukan gara-gara obat, ya harus di-manage lah. Seperti itu. Ya, reduce the dose or discontinue ARB in the setting either symptomatic hypotensi or control hiperkalemia. Kalau sudah dikontrol kaliumnya, makanan-makanannya apa yang masuk melalui mulut itu sudah dikontrol, tetapi dia juga masih mengalami hiperkalemia, barulah bisa dipertimbangkan untuk dihentikan. Atau pasiennya mengalami hipotensi, itu harus di stop.
Karena apa? Karena itu juga berbahaya bagi pasien. Oke. Kemudian, practice point 127. Only use one agent at a time. Hanya boleh menggunakan atau disarankan menggunakan satu agent saja. Nggak boleh S inhibitor plus ARB. Karena apa? Resiko hiperkalemianya akan meningkat. Menurunkan progresivitas penyakitnya juga nggak bagus-bagus amat, tetapi resikonya jauh lebih besar. Seperti itu. Ya. Tuh. Kemudian berikutnya. Nah, ini untuk mengatur kaliumnya. Next. Nih. Apa ini? Nah, kalau pasiennya lebih dari GFR-nya lebih dari 20, lebih dari 20, lebih atau sama dengan 20, kita bisa menggunakan SGLT1, SGLT2 inhibitor seperti itu. Ya. Tapi kita juga harus mempertimbangkan antara safety and benefit-nya, risk and benefit-nya juga harus kita pertimbangkan. Nah, tetapi kalau misalkan tiba-tiba GFR-nya turun dari 20, once GLT2 inhibitor is initiated, the reasonable to continue on GLT2 inhibitor even if the GFR falls below 20 unless is tolerate or kidney replacement therapy. Jadi kalau misalkan menggunakan SGLT2 inhibitor ini tadi terjadi penurunan GFR, itu masih memungkinkan dia untuk rebound balik lagi. Jadi jangan langsung tiba-tiba di stop. Ya, kecuali kalau pasiennya tidak toleran terhadap SGLT2 tadi, SGLT2 inhibitor tadi. Tapi seiring dengan berjalannya waktu dia bisa balik lagi GFR-nya. Seperti itu. Ya, jadi bisa menggunakan metformin atau SGLT2 rekomendasinya. Nah, ini berikutnya, kalau pasien mengalami diabetes pada CKD, maka kalau menggunakan dia mengalami volume overload, maka yang disarankan adalah golongannya mineralocorticoid reseptor antagonis. Apa contohnya di sini? Mineralocorticoid reseptor antagonis. Contohnya apa? Apa? Spironolactone. Itu yang disarankan. Itu bisa disarankan menggunakan. Tapi ada lagi yang agent yang lebih baru atau obat yang lebih baru golongannya ini. Tapi saya lupa namanya apa. Kayaknya di Indonesia masih belum masuk juga. Ya, itu disarankan dibandingkan dengan menggunakan furosemid. Tetapi sekali lagi harus hati-hati terhadap efek samping. Apa efek sampingnya? Kalau menggunakan mineralocorticoid, ada tuh di situ jawabannya. Apa risikonya? 143. Hiperkalemia. Karena apa? Kalian pernah dengar namanya diuretik hemat kalium enggak? Diuretik hemat kalium. Apa contohnya? Ya spironolactone tadi. Spironolactone adalah salah satu contoh diuretik hemat kalium. Sehingga kalau dia digunakan harus hati-hati efek sampingnya berupa hiperkalemia. Seperti itu. Nih. Oke, next. Glycemic target. Target gula darahnya. Tadi pakai apa untuk target gula darahnya? Target gula darahnya, parameter untuk gula darahnya, dia pakainya apa yang paling bagus? Pakai HbA1c. Ya pakai HbA1c ya, bukan pakai gula darah acak atau gula darah puasa ya. Nah, coba kalian lihat di sini. HbA1c kurang dari 6,5 sama HbA1c lebih dari 8.
antara seperti itu. Nah, severity of CKD. Jadi, semakin tinggi HbA1c, maka akan meningkatkan resiko gagal ginjalnya, memperburuk kondisinya. Kemudian, macrovascular complication. Semakin kecil, maka akan mengurangi resiko dari komplikasi mikrovaskularnya tadi. Makrovaskularnya itu tadi. Kemudian, dengan dengan semakin kecil HbA1c-nya, maka akan menurunkan juga komorbiditasnya. Dan yang menariknya adalah ini yang ke bawah. Life expectancy, angka harapan hidupnya. Semakin rendah HbA1c-nya, maka akan meningkatkan angka harapan hidup. Tuh, angka harapan hidupnya itu. Jadi, kalau bisa memang disarankan dia menggunakan HbA1c-nya memang relatif lebih rendah dibandingkan dengan yang lebih tinggi, itu prognosisnya juga semakin buruk. Oke, next. Nutrition nutrition intake. Nah, ini sama. Kalau untuk nutrition intake-nya, diet in vegetable, fruit, whole grains, ya, fiber, legum, plant-based protein, ya, tahu tempe itu tadi protein berbasiskan protein berbasiskan tumbuhan, tahu tempe, ya, unsaturated fat. Ya, kita nggak boleh menggunakan lemak-lemak tak jenuh, ya, seperti itu, unsaturated. Kemudian nuts, kacang-kacangan, lower the processed meat, ya, makan cornet, sosis dan kawan-kawannya ya, dihindari lah ya. Kemudian refined carbohydrate, sweetened beverage. Nah, kemudian kalau protein itu disarankan sekitar 0,8 gram protein per kilogram berat badan. Jadi kalau misalkan berat badannya 50, ya 50 kali 0,8. Seperti itu. Nah, kemudian kalau misalkan pasiennya dia menjalani dialisis, maka bisa lebih tinggi. Bisa lebih tinggi asupan proteinnya, yaitu sekitar antara 1,0 sampai dengan 1,2 protein. Kenapa lebih tinggi kalau dia mengalami hemodialisa? Ya karena proteinnya bisa aja kebuang selama proses. Iya kan? Sehingga untuk menjagani itu tetap harus relatif lebih tinggi kalau dia menjalani dialisa. Nah, kemudian garamnya tadi masih sama, berapa garam? Berapa garam? 5 gram dalam bentuk NaCl. Ya, atau sekitar 2 gram sodium. Oke, chapter 4 berikutnya adalah glucose lowering therapy in patient with type 2 diabetes and CKD. Nah, ini. Nanti bisa dibaca sendiri. Antihipertensive drugs include RAS inhibitor, renin angiotensin system inhibitor. Ya, contohnya adalah ACE inhibitor. Ya, kalau misalkan dia dengan albumin yang parah, dia bisa jadi yang disarankan adalah tetap menggunakan ACE inhibitor atau ARB. Tetapi dosisnya juga harus disesuaikan berdasarkan apa? Berdasarkan dari clearance kreatininnya, nggak boleh asal. Karena juga harus diperhatikan kaliumnya. Oke, next. Nah, ini berikutnya
Nah, hyperkalemia associated with RAS inhibitor can often managed by measure to reduce the serum potassium level rather than decreasing dose. Continue as inhibitor unless serum creatinine rises lebih dari 30% selama 4 minggu, diikuti dengan inisiasi dari treatment or an increases the dose. Nah, seperti itu. Pertimbangkan untuk menurunkan atau menurunkan dosis atau menghentikan penggunaan kalau misalkan terjadi hiperkalemia yang parah atau terjadi hipotensi seperti itu. Kemudian kalau memang dibutuhkan diuretik hemat kalium, maka disarankan menggunakan diuretik hemat kalium seperti spironolakton. Di absen ini mana? Wah, yang absen yang lali aku. Oke. Ini adalah algoritma terapinya pada pasien diabetes pada pasien hipertensi yang mengalami pada pasien CKD yang mengalami hipertensi. Randomize begin with 2 atau 3 terapi using combination thiazide thiazide atau diuretik dan ACE inhibitor atau juga ditambah dengan CCB. Jadi yang B tadi kita kan obat anti hipertensi kan ada 4 ya. Ada A, B, C, D, ACE inhibitor ARB, kemudian beta blocker, CCB, diuretik. Nah, yang B ini yang terakhir nggak boleh digunakan yang raja terakhirnya nih. Jadi yang boleh digunakan yang pertama adalah ACE inhibitor dulu. ACE inhibitor atau dia dikombinasi dengan diuretik terlebih dahulu. Maka kalau nggak mempan, barulah si CCB keluar. Itu. Nah, nanti bisa dilihat ini aturannya seperti ini. Nah, di sini tadi saya sebutkan kan cuma 2 dulu ya. Saya sebutkan penjelasannya pada pasien CKD yang mengalami diabetes sama CKD yang mengalami hipertensi. Itu adalah komplikasinya. Nah, nanti kalau kalian penasaran sama yang lainnya, silahkan langsung masuk ke Kadigonya lagi. Saya search sendiri. Tadi kan ada anemia kan? Kalau anemia tak jelasin ini mungkin 1 SKS sendiri. Bisa panjang lagi. Ya, nanti bisa kalian baca sendiri. Kalau penasaran seperti itu bisa. Oke, tadi absennya sudah? Oke, terakhir, nah ini, terakhir adalah role of dual therapy. Jadi tidak direkomendasikan penggunaan kombinasi ACE inhibitor ataupun ARB. Jadi harus salah satu. Nggak boleh dua-dua, karena resiko hipokalemianya, resiko hiperkalemianya relatif tinggi. Untuk pasien dengan atau tanpa diabetes sekalipun itu nggak boleh dikombinasi. Ya, oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan mengenai CKD? Ada nggak? Nggak ada ya. Kalau nggak ada, kita cukupkan pertemuan kita pada sore hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Karena tadi kita memulai dengan doa, maka kita akhiri juga dengan berdoa ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, absen dulu ya.